Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih untuk setiap jiwa yang sedang mencari ketenangan, untuk hati yang ingin mengenal lebih dalam tentang sosok yang pernah dipeluk dengan cinta oleh Rasulullah. Kali ini, mari kita menapaki kisah seorang cucu yang lahir dari cahaya dua kemuliaan, Sayyidina Ali, Babul Ilm, dan Sayyidah Fatimah, bunga surga yang lembut. Dari keduanya, lahir Sayyid Hasan, nama yang berarti indah, baik, penuh kebaikan. Nama yang langsung dipilihkan oleh kakeknya sendiri, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tanda bahwa dari keluarga ini akan mengalir keindahan yang menjadi penenang bagi umat. Ketika bayi mungil itu dibawa ke hadapan Rasulullah, beliau menimang, menatapnya dengan penuh cinta, lalu mengumandangkan azan di telinganya. Senyum Nabi mengembang, dan beliau berdoa agar Sayyid Hasan tumbuh dalam kasih dan keberkahan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni ahibbu fa'ahibbah wa ahibba man yuhibbu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sejak saat itu, Sayyid Hasan kecil tumbuh di bawah naungan kasih yang paling lembut di muka bumi. Beliau bukan hanya cucu, beliau adalah cerminan cinta Nabi yang menjelma dalam bentuk manusia kecil. Dan dari pelukan Nabi itu akan lahir pelajaran tentang sabar, hikmah, dan cinta sejati. Cinta yang tak haus kuasa, tapi haus akan kedamaian. Maka, duduklah sejenak, biarkan hati kita mendengarkan dengan tenang, karena kisah ini bukan sekedar tentang masa lalu, melainkan tentang jiwa yang memilih damai di tengah badai kehidupan. Selamat datang di kisah penuh cahaya, Sayyidina Hasan bin Ali, pewaris ketenangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rumah kecil di Madinah, di antara aroma kurma dan serambi masjid, Sayyid Hasan kecil tumbuh di bawah tatapan kasih seorang kakek yang paling mulia di seluruh alam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering memangkunya, mencium keningnya, dan menimangnya di hadapan para sahabat. Kadang, ketika Sayyid Hasan kecil berlari di masjid, Nabi tersenyum dan menundukkan diri, menjemputnya dengan lembut seraya bersabda, Man ahabbani falyuhibba hadha. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa mencintaiku, hendaklah ia mencintai anak ini. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para sahabat melihat sendiri bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan cinta kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagai bagian dari cinta kepada beliau. Suatu hari, Nabi sedang sujud dalam sholat. Sayyid Hasan kecil memanjat punggung beliau dengan polos dan gembira. Dan Rasulullah tidak marah, tidak tergesa untuk bangkit, hingga anak kecil itu turun sendiri. Setelah sholat, beliau bersabda, Inna bani hadhar tahalan, falam ahibba an a'ajjilah. Rawahu An-Nasai. Anakku ini menunggangiku, dan aku tidak ingin menyakitinya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Begitulah kasih sayang seorang nabi. Beliau tak hanya mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah, tapi juga bagaimana menyentuh hati dengan cinta. Dari pangkuan itu, Sayyid Hasan kecil belajar tentang sabar,
tentang kelembutan yang bukan kelemahan, tentang kasih yang tidak menuntut balas. Di malam-malam sunyi, ketika Rasulullah Muhammad SAW berdoa, Sayyid Hasan kecil sering terbangun dan melihat kakeknya bersujud, mendengar suara lirih doa yang penuh rindu. Ya Allah, umatku, umat. Maka dalam diri Sayyidina Hasan tertanam kelembutan yang diwariskan langsung dari sumber rahmat itu. Beliau tumbuh bukan sebagai pangeran yang haus kuasa, melainkan sebagai penjaga damai yang kelak memilih cinta atas kemenangan. Dan Nabi pernah bersabda, Al-Hasan wal-Husain Sayyidah Syabab Ahlil Jannah. Rawahu At-Tirmizi. Sayyidina Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di surga. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Begitulah sejak kecil Sayyidina Hasan telah disiapkan bukan untuk berperang, tapi untuk berdamai. Bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk menenangkan hati umat yang lelah oleh dunia. Beliau lahir di pangkuan kasih, dan di sanalah segala hikmah bermula. Sayyidina Hasan tumbuh dalam rumah yang seluruh penghuninya suci dan mulia. Ayahandanya, Sayyidina Ali, adalah samudra ilmu dan keberanian. Ibundanya, Sayyidah Fatimah, adalah cahaya lembut dari surga. Dan di antara keduanya, Sayyidina Hasan belajar apa arti kehidupan yang tidak diukur dari tahta dan dunia, tapi dari ketulusan dan sabar. Ketika dewasa, wajahnya menyerupai wajah kakek Rasulullah Muhammad SAW, sampai para sahabat berkata, tak ada yang lebih mirip Rasulullah daripada Sayyidina Hasan, dari kepala hingga dada. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dari ayahnya, beliau mewarisi keberanian. Dari ibunya, beliau mewarisi kelembutan. Dari kakeknya, beliau mewarisi hikmah dan kasih. Dan dari seluruh warisan itu, beliau tumbuh menjadi lelaki yang meneduhkan hati. Dalam kehidupannya, beliau menikah beberapa kali, bukan karena cinta yang berlebih, tapi karena peran besar yang beliau pikul. Sebagai pemimpin umat di masa fitnah, beliau menjalin pernikahan juga demi menyatukan kabilah dan menenangkan hati umat. Dari sekian istri yang disebut dalam riwayat, yang paling dikenal adalah Sayyidah Khawlah binti Manzur Al-Fazariyah. Darinya lahir Sayyidina Hasan bin Hasan Al-Muthanna, yang kelak menjadi mata rantai nasab keturunan Rasulullah Muhammad SAW yang terus menyambung hingga hari ini. Beliau juga memiliki anak-anak lain yang disebut dalam riwayat, yaitu Zaid bin Hasan bin Ali, Amr bin Hasan bin Ali, Qasim bin Hasan bin Ali, Abdullah bin Hasan bin Ali, Abdurrahman bin Hasan bin Ali, dan Ummul Hasan bintil Hasan bin Ali. Semuanya dikenal sebagai ahli ilmu, zuhud, dan berakhlak lembut sebagaimana ayahnya. Sayyidina Hasan bin Ali Al-Muthanna menikah dengan Sayyidah Fatimah bintil Husain bin Ali, cicit dari Rasulullah, menyatukan dua garis keturunan suci, Sayyidina Hasan dan Husain, sebagai simbol kasih yang tak terpisahkan dalam Ahlul Bait. Rumah Sayyidina Hasan adalah rumah zikir, tempat ilmu tumbuh, tempat kesabaran diajarkan tanpa banyak kata. Beliau mendidik anak-anaknya bukan dengan kekuasaan, tapi dengan teladan. Ketika dunia bertikai, beliau memilih damai. Ketika hati-hati membara,
beliau memilih memadamkan. Dari rahim keluarga inilah lahir banyak keturunan mulia yang menyebar ke berbagai negeri. Di Hijaz, Irak, Maghribi, hingga ke timur jauh. Mereka dikenal sebagai Asy-Syarif dan Asy-Syayyid, cabang dari pohon kasih Nabi yang terus meneduhkan dunia. Dan begitulah, Sayyidina Hasan bukan hanya seorang cucu Rasulullah, bukan hanya pemimpin yang menolak peperangan, tapi juga ayah dari suami yang menjadikan rumahnya taman rahmah. Kelembutan beliau bukan kelemahan, tapi cermin dari cinta yang memahami bahwa jalan menuju surga bukan hanya dengan pedang, tapi dengan kedamaian dan kasih sayang. Namun, hidup bukan hanya tentang cahaya. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, badai fitnah mengguncang umat. Sayyidina Hasan tumbuh di masa genting, ketika perpecahan mulai meneteskan darah di bumi Islam. Di masa Khalifah Sayyidina Utsman, beliau menjadi saksi bagaimana umat yang dulu bersaudara mulai terpecah belah oleh kepentingan. Namun, Sayyidina Hasan memilih diam, karena diamnya orang bijak lebih keras dari 1000 pidato. Beliau sering berkata, "Aku heran kepada orang yang mengejar dunia, padahal ajalnya mengejarnya lebih cepat." Ketika ayahandanya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Sayyidina Hasan selalu berada di sisinya, bukan sebagai penghasut perang, tapi sebagai penenang hati umat. Beliau menolak untuk menjadikan kekuasaan sebagai ajang balas dendam. Dalam suatu riwayat, Sayyidina Ali pernah berkata kepadanya dengan bangga, "Ya bunayya, anta hilmi." Wahai anakku, engkau adalah kesabaran dan kelembutanku. Sayyidina Hasan bukan petarung di medan besi, tapi penjaga keseimbangan di medan hati. Beliau melihat api fitnah menyala, tapi memilih menjadi air yang memadamkan, bukan angin yang menyulut. Dalam dirinya, hikmah lebih berkuasa daripada amarah. Beliau memahami bahwa kadang yang paling kuat adalah yang paling tenang, dan dari ketenangan itulah kelak akan lahir keputusan besar yang mengubah perjalanan sejarah Islam untuk selamanya. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, mata umat Islam tertuju pada Sayyidina Hasan. Beliau adalah putra tertua dari Ahlul Bait, cucu kesayangan Rasulullah, dan pewaris akhlak yang menenangkan. Umat pun membaiatnya sebagai khalifah, dan hari itu suara takbir menggema di Kufah. Tapi di balik gema takbir itu, awan fitnah masih menggantung di langit umat. Di Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan menolak baiatnya. Kedua kubu bersiap, pedang ditajamkan, panji-panji dikibarkan. Dunia seolah kembali ke tepi jurang perang saudara. Namun, di tengah gelora itu, Sayyidina Hasan memilih untuk tidak menumpahkan darah kaum muslimin. Beliau memandang langit dan berkata lembut kepada para sahabatnya, "Wallahi, tidak ada sesuatu yang lebih kucintai daripada mendamaikan umat kakekku Muhammad." Perkataan itu bagaikan air menyejukkan bara, namun sebagian orang menentangnya. Mereka berkata, "Apakah engkau menyerahkan kekuasaan begitu saja?" Sayyidina Hasan menjawab dengan tenang, "Aku tidak ingin menjadi sebab darah tertumpah, hanya karena aku ingin menjadi pemimpin." Setelah perundingan panjang, beliau memilih menyerahkan jabatan khalifahnya kepada Muawiyah, dengan syarat tidak ada lagi peperangan,
dan umat kembali bersatu di bawah satu bendera Islam. Tahun itu dikenal dalam sejarah sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan, tahun di mana darah tertahan dan langit Islam kembali dalam ketenangan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan hal ini jauh sebelumnya. Beliau bersabda, "Inna bni hadza sayyidun wa la'allallaha ayyusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin." Rawahu Al-Bukhari. Sungguh, anakku ini adalah seorang pemimpin, dan semoga Allah mendamaikan melalui dia dua kelompok besar kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan benar, Sayyidina Hasan menjadi pemimpin yang tidak memerintah dengan pedang, tapi dengan hati. Beliau menundukkan dunia tanpa menaklukkan siapapun. Beliau mengajarkan kepada umat bahwa kemenangan sejati bukan ketika kita menguasai manusia, melainkan ketika kita menundukkan ego sendiri. Dalam sunyi malam setelah menyerahkan jabatan khalifahnya, beliau berkata lirih, "Aku memilih ridhonya Allah daripada tepuk tangan manusia." Begitulah Sayyidina Hasan, mengajarkan bahwa kemuliaan tidak selalu berada di atas tahta. Kadang ia bersemayam dalam kerendahan hati yang sanggup menolak kekuasaan demi damai. Beliau bukan kalah, tapi beliau sedang menang dengan cara yang tak dimengerti dunia. Setelah menyerahkan kekuasaan, Sayyidina Hasan hidup dalam ketenangan yang dipilihnya sendiri. Beliau tidak lagi mengejar dunia karena dunia sudah datang kepadanya dan telah beliau tolak dengan senyum lembut yang membuat langit kagum. Orang-orang datang kepadanya dan berkata, "Wahai Hasan, engkau menyerahkan kekuasaan, bukankah itu kehinaan?" Beliau menjawab pelan namun tajam, "Aku menyerahkan agar darah umat tidak tertumpah. Apakah menyelamatkan nyawa bukan kemuliaan?" Subhanallah. Di balik kelembutannya ada kekuatan yang sulit ditandingi. Beliau tidak kalah oleh dunia. Beliau justru menaklukkannya dengan sabar. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatum min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Rawahu Muslim. Sedekah tidak akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah seseorang dengan memaafkan, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis itu hidup dalam diri Sayyidina Hasan. Beliau memaafkan orang yang mencacinya, menyantuni orang yang memusuhinya, dan menolak membalas dendam bahkan ketika bisa. Suatu hari, seorang lelaki Syam datang mencaci beliau di hadapan banyak orang. Sayyidina Hasan tidak membalas. Beliau hanya tersenyum dan berkata, "Jika engkau lapar, kami akan memberimu makan. Jika engkau butuh tempat tinggal, kami akan menampungmu. Dan jika engkau miskin, kami akan membantumu." Lelaki itu menangis, memeluk Sayyidina Hasan kemudian berkata, "Engkau benar-benar cucu Rasulullah." Begitulah, beliau bukan membungkam lawan dengan kata, tapi meluluhkan dengan akhlak. Beliau bukan menundukkan kepala, tapi menundukkan hati dunia. Dari keagungannya, kita belajar bahwa kekuasaan sejati bukan pada jabatan, tapi pada kendali terhadap diri sendiri. Bahwa kemuliaan bukan tentang siapa yang paling tinggi,
melainkan siapa yang paling lembut ketika mampu menyakiti. Sayyidina Hasan hidup dalam prinsip bahwa damai bukan tanda lemah, tapi tanda hati yang kuat untuk menahan gelora. Dan setiap kali umat terluka oleh ambisi dan perpecahan, kisahnya berbisik lembut dari balik sejarah. Menang bukan berarti menaklukkan, tapi menyembuhkan. Hari-hari berlalu, dan Sayyidina Hasan hidup sederhana di Madinah, jauh dari hiruk dunia yang dulu beliau redam dengan kebijaksanaan. Namun tubuh yang menahan beban sabar perlahan mulai rapuh. Diriwayatkan, beliau sering sakit, namun tak pernah mengeluh. Senyumnya tetap lembut, tutur katanya tetap menenangkan. Sampai akhirnya datang hari di mana bumi harus berpisah dengan salah satu manusia terbaiknya. Dalam riwayat disebut, beliau wafat karena diracun oleh orang yang termakan fitnah. Namun, tidak sedikit pun keluar kata dendam dari lisannya. Beliau hanya berdoa agar Allah memberi hidayah kepada pelakunya. Sebelum wafat, Sayyidina Hasan berkata kepada saudaranya Sayyidina Husain, "Wahai saudaraku, jangan tumpahkan darah karenaku. Jika aku mati karena ini, maka aku sudah menemui Allah kita." Masya Allah, betapa agung hatinya. Bahkan menjelang ajalnya, beliau masih menjaga kedamaian yang dulu beliau perjuangkan. Ketika ruhnya beliau kembalikan ke pangkuan langit, seluruh Madinah menangis. Orang-orang mengenal beliau bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penenang umat. Sayyidina Husain memakamkannya di Baqi, dekat dengan para keluarga Nabi. Malam itu, udara Madinah terasa berbeda, seperti kehilangan aroma lembut dari surga. Rasulullah Muhammad SAW dulu pernah bersabda, "Allahumma inni ahibbuhuma fa'ahibbahuma." Rawahu Al-Bukhari. Ya Allah, aku mencintai keduanya, Hasan dan Husain, maka cintailah mereka berdua. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan cinta itu tak pernah padam. Beliau menjelma menjadi cahaya yang terus menyinari hati umat. Setiap kali umat ini lupa tentang arti damai, arti sabar, dan arti cinta tanpa syarat, Sayyidina Hasan meninggalkan dunia, tapi meninggalkan warisan yang lebih berharga dari seluruh tahta: ketenangan jiwa, kelembutan hati, dan keberanian untuk memaafkan. Beliau mengajarkan bahwa terkadang jalan menuju surga bukan lewat perang dan kekuasaan, melainkan lewat kemampuan untuk menahan amarah dan memilih kasih ketika dunia mengajarkan benci. Dan malam itu pun menutup kisahnya dengan tenang. Langit menunduk, bumi bergetar lembut, seolah mengucap terima kasih kepada seorang manusia yang telah menenangkan umat dengan senyum dan sabar. Inilah kisah Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin para pemuda surga dan pelita kedamaian di tengah gelapnya fitnah dunia. Ada manusia yang menaklukkan dunia dengan pedang. Ada pula yang menenangkan dunia dengan sabar. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an memilih jalan kedua. Beliau menolak kekuasaan agar darah berhenti mengalir. Beliau menolak kebesaran agar umat kembali bersaudara. Di saat dunia mengira kita kalah, langit menulisnya sebagai pemenang. Karena kemenangan sejati bukan di atas tahta, tapi di dalam jiwa yang damai. Beliau
tidak membangun istana, tapi membangun teladan. Beliau tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan ketenangan. Dan setiap kali dunia kembali gaduh oleh ambisi, kisahnya datang berbisik pelan. Pilihlah damai, meski tak disorot dunia, karena Allah melihat hati yang rela, bukan tangan yang berkuasa. Terima kasih teman-teman sekalian sudah membersamai, dan semoga kita semua selalu Allah titipkan kemuliaan dan keberkahan. Hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.